Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Namun sebelum kita merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari saya ajak untuk setiap kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan boleh berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kembali berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan kami kembali ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu saja. Dan kami rindu Tuhan, firman ini boleh sungguh berbicara kepada setiap kami. Dan bantulah setiap kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kiranya kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak untuk setiap kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya rindu mengajak kita untuk memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa bagian firman Tuhan ini tidaklah asing bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu kita sudah berulang kali membaca bagian firman Tuhan ini, bahkan merenungkannya. Dan hari ini Bapak Ibu kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu lewat bagian firman Tuhan ini Anda dan saya kembali diingatkan akan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Bahwa Anda dan saya Bapak Ibu sudah seharusnya memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita. Terang itu berbicara soal pengaruh. Dan garam itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan juga berbicara soal pengaruh. Tentu saja Bapak Ibu di sini bukan pengaruh yang negatif yang Tuhan harapkan, tetapi pengaruh yang positif. Bahwa Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Nah, yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini? Yang pertama Bapak Ibu, di dalam perenungan saya menemukan Anda dipanggil untuk menjadi terang dan garam karena status garam dan terang adalah status kita, adalah jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Kalau hari ini Bapak Ibu kita mengaku bahwa kita ini percaya kepada Kristus, kita ini beriman kepada Kristus, sudah seharusnya, sudah sepantasnya Anda dan saya menjadi terang Bapak Ibu. Ya, jati diri kita. Itu sebabnya di situ dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Inilah Bapak Ibu alasan yang pertama. Kenapa Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini? Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah,
Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk membawa pengaruh yang baik Bapak Ibu. Ya. Ayat yang kedua dari 2 Timotius 3 ayat 17, di situ juga dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi ya untuk perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau Anda mengaku bahwa Anda itu kepunyaan Allah, Anda itu percaya kepada Allah, sudah sewajarnya Bapak Ibu, sudah seharusnya Anda dan saya ini menjadi garam dan menjadi terang Bapak Ibu. Inilah panggilan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang menjadi tanda bahwa kita murid Kristus, itu bukanlah kita bisa berbahasa roh ataupun yang lainnya Bapak Ibu, bukan. Tetapi yang menjadi tanda Bapak Ibu bahwa Anda adalah milik Kristus, Anda adalah pengikut Kristus, yaitu tatkala Anda hidup sebagaimana Kristus hidup. Anda mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Itulah tandanya Bapak Ibu, bahwa Anda dan saya adalah milik Kristus. Bapak Ibu, ini alasan yang pertama. Mengapa Anda dan saya mesti menjadi terang? Karena terang dan garam sejatinya adalah jati diri kita. Jati diri Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kehidupan Anda Bapak Ibu tidak membawa pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar, atau malah justru kehidupan Anda membawa pengaruh yang negatif, Bapak Ibu kita patut mempertanyakan, betulkah bahwa Kristus itu sudah hidup di dalam kita? Dan betulkah kita sudah hidup di dalam Kristus? Karena kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus Bapak Ibu, kita wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Alasan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita perlu menjadi terang dan garam bagi dunia ini adalah karena inilah yang menentukan bahwa Anda berkenan kepada Allah atau tidak. Sekali lagi Bapak Ibu, yang menentukan Anda berkenan kepada Allah itu bukan seberapa banyak karunia yang Anda miliki. Bukan seberapa banyak pelayanan yang Anda miliki. Bukan seberapa banyak Anda memberikan persembahan. Bukan Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kehidupan Anda serupa dengan Kristus. Itulah yang menentukan Anda berkenan kepada Allah atau tidak. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Matius yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai 23, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang unik. Orang yang bernubuat demi nama Tuhan, orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan, ya, dikatakan Bapak Ibu, ya, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah bernubuat itu sesuatu yang baik? Mengusir setan itu sesuatu yang baik. Mengadakan mujizat itu sesuatu yang baik. Tetapi mengapa Bapak Ibu di sini dikatakan kamu sekalian pembuat kejahatan? Kejahatan apa Bapak Ibu yang sudah mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini ada seorang hamba Tuhan yang mampu bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan,
demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus. Beranikah Bapak Ibu kita berkata bahwa hamba Tuhan itu hamba Tuhan palsu, pendeta sesat? Berani Bapak Ibu? Kalau hari ini Bapak Ibu, kita ada punya pendeta yang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya dengan pasti Anda pasti mengikutinya. Saya percaya Anda pasti juga mempercayai dia. Karena semua yang dia lakukan demi nama Tuhan. Tetapi uniknya Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, hamba Tuhan yang kelihatannya dipakai oleh Tuhan, justru di situ Tuhan berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga hamba Tuhan seperti ini Bapak Ibu sampai ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang terjadi adalah di ayat yang di atas Bapak Ibu. Ya, mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sekali lagi, mereka ditolak karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapak Ibu, di sini saya melihat Bapak Ibu, ada orang yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, dengan luar biasa. Ya, orang ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, orang ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan bangga kalau Tuhan hanya memakai kita. Ya, jangan bangga kalau Tuhan hanya memakai kita. Tetapi berbanggalah ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diperhitungkan oleh Tuhan, bukan seberapa banyak pelayanan yang engkau lakukan. Bukan seberapa rajin engkau melakukannya, bukan. Tetapi apakah engkau melakukan kehendak Bapa atau tidak. Bapak Ibu, inilah yang menentukan apakah Anda berkenan kepada Allah atau tidak. Inilah alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, alasan yang kedua mengapa Anda dan saya perlu Bapak Ibu menjadi garam dan terang dunia. Karena yang menentukan Bapak Ibu Anda berkenan kepada Allah bukan seberapa rajin Anda melayani. Bukan seberapa banyak pelayanan yang Anda ikuti. Bukan Bapak Ibu seberapa banyak uang yang Anda berikan. Tetapi yang menentukan adalah apakah Anda melakukan kehendak Bapa atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di sini juga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membedakan antara nabi palsu dengan nabi yang tidak palsu. Hamba Tuhan yang palsu bukan dengan hamba Tuhan yang tidak palsu. Bagaimana kita membedakannya? Bapak Ibu, bukan dengan apa yang mereka lakukan. Ya bukan Bapak Ibu. Artinya bukan dengan mujizat ataupun yang lainnya, bukan. Tetapi dengan apa Bapak Ibu? Dengan melihat cara hidup mereka. Bagaimana mereka hidup sehari-hari. Bagaimana dia hidup dengan pasangannya. Bagaimana dia hidup dengan anaknya. Bagaimana dia hidup dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, Anda bisa menilai hamba Tuhan itu benar atau tidak. Sekali lagi, bukan dengan hal-hal yang spektakuler yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah alasan yang kedua. Mengapa kita perlu menjadi garam dan menjadi terang dunia. Sedang alasan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita perlu menjadi garam dan terang dunia adalah karena dunia ini semakin gelap. Dunia ini sedang membusuk. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Anda dan saya dipanggil menjadi garam dan terang bagi dunia. Dunia ini semakin gelap, dunia ini sedang membusuk Bapak Ibu. Dunia bukan semakin baik, manusia bukan semakin baik Bapak Ibu, tetapi manusia justru semakin jahat. Hal-hal yang mengerikan Bapak Ibu, itu kita bisa lihat hari ini. Sesuatu yang dulu mungkin kita anggap tabu Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, sesuatu itu sudah kita anggap biasa, lumrah.
Berkali-kali setiap hari barangkali Bapak Ibu kita menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semakin tahun Bapak Ibu, manusia bukan semakin baik. Bukan semakin baik. Semakin mementingkan dirinya sendiri. Dan semakin menjadi hamba uang. Semakin sombong. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Manusia tidak lagi memikirkan sesamanya. Kesusahan sesamanya. Yang penting aku senang. Masa bodoh dengan orang lain. Inilah yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu saya membaca berita. Gara-gara 100.000 Bapak Ibu ada seorang suami yang rela membunuh istrinya yang sedang hamil Bapak Ibu. Hanya gara-gara 100.000. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Ada seorang anak Bapak Ibu yang tega membunuh ibunya. Gara-gara tidak diberikan ponsel baru. Hanya gara-gara ponsel Bapak Ibu. Ibunya dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kejahatan manusia itu luar biasa. Semakin luar biasa. Hari ini Bapak Ibu untuk membedakan mana yang asli dengan mana yang palsu Bapak Ibu, itu enggak gampang. Ya semakin tidak gampang. Ini menunjukkan Bapak Ibu kejahatan manusia itu semakin luar biasa. Saya punya 2 gambar Bapak Ibu, ya, kita lihat. Ya, gambar yang di sebelah kiri Bapak Ibu tahu itu apa? Ya, itu sepatu ultrabus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini asli atau palsu? Kalau lihat sepintas Bapak Ibu kelihatannya asli, ya kan ya? Tapi ternyata Bapak Ibu ini bukan sepatu yang asli. Tetapi sepatu yang KW, ya, yang asli itu harganya 3 juta Bapak Ibu. Yang KW cuma 750. Saya tanya dengan mahasiswa saya Bapak Ibu, ya, yang jual KW, ya, gimana cara membedakannya asli dengan yang bukan? Dia berkata enggak gampang. Kalau enggak ahli Koedi, lihat jahitannya, dia enggak akan pernah bisa membedakan mana yang asli dengan mana yang KW. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Ya manusia itu semakin jahat. Dan seringkali kejahatannya tertutupi. Tidak kelihatan. Yang sebelahnya Bapak Ibu itu foto iPhone. Ya, yang satu asli, yang satu KW Bapak Ibu. Sama-sama ada simbol apel kroaknya. Tetapi yang satu enggak asli. Sehingga Bapak Ibu untuk membedakannya bukan sesuatu yang gampang. Ya. Kalau kita lihat lagi gambar ini Bapak Ibu, ada enggak yang beda? Mana yang asli dan mana yang palsu? Mana salju asli dan mana yang salju palsu? Bapak Ibu sebelah kiri adalah salju palsu. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kiri, ada daerah-daerah yang terlihat tidak tertutup salju. Sedangkan yang kanan Bapak Ibu, itu salju yang asli. Jadi hari ini Bapak Ibu, manusia sudah bisa membuat salju palsu. Beijing tidak turun salju setiap tahun. Tetapi orang bisa bermain ski Bapak Ibu,
tiap tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, manusia semakin luar biasa kejahatannya. Dan seringkali Bapak Ibu hari ini kejahatan itu semakin tidak kelihatan. Mana yang jahat, mana yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini Bapak Ibu terakhir-terakhir ini, ya, kalau kita melihat surat kabar, kita melihat televisi Bapak Ibu, kita sedang dihebohkan dengan ya robot trading, ya. Bahwa ternyata Bapak Ibu ada robot-robot trading Bapak Ibu yang asli, tapi juga ada robot trading yang palsu Bapak Ibu. Kelihatannya asli, tapi ternyata palsu Bapak Ibu. Dan yang palsu ini Bapak Ibu, ternyata berhasil menguras uang banyak orang. Ada 12.000 orang yang ditipu Bapak Ibu. Konon ada orang yang sampai kehilangan 245 miliar. 245 miliar. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ditipu Bapak Ibu bukan cuma orang yang kaya ternyata. Tetapi yang ditipu Bapak Ibu, itu juga penjual-penjual sayur Bapak Ibu, yang tidak punya modal seberapa. Ya, ada yang kaya, tapi ada juga yang miskin, yang ikut tertipu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kejahatan hari ini. Dulu belum ada robot trading palsu, tetapi hari ini ya marak sekali robot trading palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang tanya, boleh enggak sih Pak Edi kita ikut begituan? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa itu ponzi, kalau itu adalah money game, menurut saya Bapak Ibu tidak boleh. Ya, sekali lagi ini kita tukar pikiran ya. Menurut saya tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena keuntungan yang kita dapatkan Bapak Ibu, itu dari orang lain. Ya, yang kita makan Bapak Ibu, itu uang orang lain yang ada di bawah-bawah kita Bapak Ibu. Ya, barangkali Bapak Ibu kita ini dapat keuntungan. Tetapi ketika robot ini ya meledos gitu kan ya, orang Jawa bilang, tutup, scam, Bapak Ibu barangkali kita enggak rugi. Tapi orang-orang yang ada di bawah sana pasti akan mengalami banyak kerugian. Itu sebabnya Bapak Ibu saya tidak ikut Bapak Ibu. Ya, beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ada jemaat yang datang kepada saya. Ya, yang ajak saya ikut satu money game, namanya MMM. Manusia membantu manusia. Ya, bahkan jemaat ini bilang nanti kalau uang Pak Edi hilang, aku ganti. Bapak Ibu saya bilang bukan masalah aku gantinya, enggak. Tapi saya bilang di bawah sana pasti ada orang yang saya rugikan suatu hari nanti. Itu sebabnya saya bilang enggak. Karena ada orang yang pasti akan saya rugikan. Kalau sampai robot ini scam, aku percaya kamu ganti aku. Tetapi orang yang ada di bawah sana pasti ada yang susah. Itu sebabnya Bapak Ibu saya kurang setuju dengan hal ini. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu, kejahatan manusia itu semakin luar biasa. Dulu enggak kelihatan, dulu tidak ada. Tetapi hari ini Bapak Ibu ada, semakin kelihatan. Bahkan semakin tidak kelihatan Bapak Ibu. Tersamarkan karena nampak asli walaupun itu palsu. Dan di sini Bapak Ibu kita juga melihat ketika manusia Bapak Ibu bisa membuat ini dan itu, bisa membuat salju buatan. Bapak Ibu ada potensi bagi manusia untuk dia tidak membutuhkan Tuhan. Ya, ada kemungkinan Bapak Ibu, ya, mereka menolak Tuhan. Mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah bisa membuat ini dan itu. Dunia semakin gelap. Bukan semakin percaya kepada Tuhan, tetapi semakin menolak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah alasan yang ketiga. Mengapa Anda dan saya
perlu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena dunia semakin gelap, ya. Dunia semakin gelap, dunia semakin membusuk. Itu sebabnya Bapak Ibu, Anda dan saya perlu punya kehidupan yang berbeda yang kita tawarkan kepada dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ketiga alasan kenapa Anda dan saya perlu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mudah atau sulit menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah. Saya katakan tidak mudah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ya, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus Bapak Ibu, tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah Bapak Ibu? Karena untuk menjaga keasinan Anda, ya, Anda harus menjaganya sedemikian rupa. Padahal di satu sisi Anda masih manusia yang terdiri dari darah dan daging. Itu artinya keinginan berbuat dosa masih menjadi bagian hidup Anda. Ya, untuk menjaga keasinan Bapak Ibu, tidak mudah. Kenapa? Karena Anda, Bapak Ibu dan saya masih manusia. Kita punya keinginan daging Bapak Ibu, yang terus bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu butuh sebuah perjuangan untuk Anda dan saya bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Butuh perjuangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Paulus berkata, seringkali aku ingin berbuat baik, tetapi yang kulakukan justru yang jahat. Bapak Ibu, itu pergumulan seumur hidup. Tetapi marilah Bapak Ibu kita tidak menyerah dengan pergumulan ini. Mari kita berjuang bersama-sama bahwa Anda dan saya memang perlu untuk tetap menjaga keasinan Anda. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa menjadi garam dan terang itu sulit? Bapak Ibu, karena Anda dan saya sedang melawan arus. Anda diperhadapkan pada dua pilihan, kompromi atau merevolusi. Ketika Anda memutuskan menjadi terang, ketika Anda memutuskan menjadi garam bagi dunia ini, Anda sedang melawan arus. Anda sedang diperhadapkan dua pilihan, kompromi atau merevolusi. Mengikuti atau mengubahnya Bapak Ibu. Itulah tantangan yang tidak mudah Bapak Ibu, yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil Anda dan saya untuk masuk ke medan pertempuran ini. Anda dipanggil bukan untuk kompromi, tetapi Anda dipanggil untuk merevolusi. Dunia Bapak Ibu membutuhkan sesuatu yang berbeda yang mereka lihat. Ya, dunia membutuhkan sesuatu yang berbeda. Dunia sedang menantikan Bapak Ibu, ya sesuatu yang lain yang bisa dia lihat dari kehidupan orang Kristen. Itulah yang menjadi daya tarik gereja. Di dalam salah satu bukunya Bapak Ibu seorang penulis berkata demikian. Kemuliaan Injil ialah bila gereja lain secara mutlak dari dunia. Dunia mau tidak mau menjadi tertarik kepada Injil. Baru pada saat itulah dunia rela dengar-dengaran kepada amanatnya meskipun sebelumnya membencinya. Ya. Dunia menantikan sesuatu yang mutlak berbeda. Yang lain, yang tidak sama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya dipanggil menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tidak mudah. Anda harus merevolusi, bukan kompromi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah panggilan kita, panggilan Anda dan saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa menjadi garam dan terang itu tidak mudah? Karena Anda sedang mengubah satu kebiasaan. Ya, karena Anda sedang mengubah satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu Bapak Ibu bukan sembarang kebiasaan. Tetapi kebiasaan yang memberi kesenangan.
kebiasaan yang memberi kenikmatan, kebiasaan yang mendatangkan keuntungan. Dan kita diminta untuk mengubah, membuang kebiasaan itu. Gampang enggak kira-kira Bapak Ibu? Hah? Kita yang sudah terbiasa Bapak Ibu nonton blue film, tiba-tiba harus berhenti. Ya. Kita yang biasa Bapak Ibu korupsi. Ya, entah itu korupsi waktu atau korupsi duit Bapak Ibu. Kita diminta berhenti. Gampang enggak? Ya. Kita yang tadinya Bapak Ibu ya punya selingkuhan tetapi disuruh berhenti. Bapak Ibu, bukan sembarang kenikmatan, tetapi kebiasaan yang memberikan kenikmatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini sulit. Ya, kita harus mengubah kebiasaan kita. Ya, kita juga harus mengubah kebiasaan orang lain. Itu Bapak Ibu bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Butuh perjuangan, butuh anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Anda dan saya tidak mungkin menjadi garam dan terang bagi dunia ini dengan kekuatan kita. Anda dan saya perlu Bapak Ibu untuk menyertakan Tuhan di dalam perjuangan ini yang tidak gampang Bapak Ibu. Anda perlu Tuhan yang menguatkan kita sehingga kita Bapak Ibu rela kehilangan apa yang nikmat, ya, apa yang menyenangkan, apa yang menguntungkan. Kita rela menyingkirkan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi panggilan menjadi terang dan garam bukanlah pilihan Bapak Ibu, tetapi kewajiban sebagai orang-orang percaya. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Yang jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, sudahkah hari ini Anda menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluargamu? Menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan studimu? Di tengah-tengah lingkungan pekerjaanmu? Sungguhkah orang melihat kehidupanmu itu berbeda dengan yang lain? Atau justru sebaliknya? Ya, orang melihat kehidupanmu bukan melihat Tuhan, tetapi melihat iblis Bapak Ibu. Walaupun barangkali setiap minggu Anda ada di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat bahwa Anda dan saya adalah terang dan garam bagi dunia ini. Itulah statusmu kalau engkau mengaku bahwa engkau percaya kepada Kristus. Kiranya Bapak Ibu, kita boleh menenangkan diri kita dan mari kita merenungkan. Kalau hari ini kita belum menjadi garam dan terang bagi dunia ini, bagi lingkungan pekerjaan kita, bagi rumah tangga kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Ada banyak keburukan-keburukan yang masih kita miliki, yang kita tekuni, yang kita simpan rapat-rapat, yang kita peluk erat-erat. Mari Bapak Ibu, kita menghampiri Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk kita bisa meninggalkan, untuk kita bisa melepaskan semuanya itu. Saya mengajak untuk setiap kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Sudah berapa lama engkau mengikut Tuhan? Sudah berapa lama engkau percaya kepada Tuhan? Sungguhkah hari ini ketika orang melihat kehidupanmu, melihat tingkah lakumu, melihat perkataanmu, melihat perbuatanmu, sungguhkah orang-orang melihat Tuhan? Atau sebaliknya, mereka sama sekali tidak menemukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sudahkah engkau hari ini menjadi garam dan terang bagi pasanganmu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu? Sehingga anak-anakmu bisa berkata, aku bangga punya papa seperti kamu. Aku bangga punya mama seperti kamu. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita
Mereka berkata, apa yang membuatmu bisa begini? Bagaimana caranya supaya aku bisa seperti ini, bisa seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini engkau belum menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, engkau tahu ada hal-hal yang perlu dirubah. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitanmu, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Mari kita berkata jujur kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Untuk Tuhan mengubah kehidupan kita. Dahulu Bapak Ibu saya orang yang gemar sekali omong kotor. Saya bergumul bertahun-tahun Bapak Ibu. Sebelum saya sekolah teologi. Saya bergumul bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa berhenti? Bapak Ibu hampir setiap hari saya mendoakannya. Supaya Tuhan menolong. Supaya apa yang keluar dari mulut saya adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang kotor. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan mengubahkannya. Saya tidak tahu kapan saya berhenti omong kotor. Tetapi ini yang saya rasakan. Bahwa hari ini Bapak Ibu, saya sudah tidak lagi berkata-kata kotor. Walaupun sedang berkelahi dengan istri. Ataupun sedang marah kepada anak. Tapi perkataan kotor itu tidak keluar dari mulut saya. Bapak Ibu saya bisa berubah bukan karena saya. Tetapi saya bisa berubah karena Tuhan. Kalau hari ini kau punya pergumulan tertentu. Mari hampiri Tuhan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar setiap doa umat. Kami bersyukur. Supaya kami sungguh menjadi garam dan terang. Bapa di dalam surga, Engkau melihat dan mendengar setiap seru doa umat-Mu. Barangkali ada sisi-sisi dari kehidupan mereka yang perlu Engkau jamah, yang perlu Engkau ubahkan. Tuhan, dengan kekuatan mereka sendiri mereka tidak mampu berubah. Mereka pasti akan jatuh dan jatuh. Tetapi bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, mereka pasti mampu melakukannya. Itu sebabnya hamba berdoa. Ketika mereka berdoa, mereka berseru kepadamu, memohon pertolongan-Mu. Biarlah Engkau mendengar ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kemampuan bagi jemaat-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, mereka boleh menjadi garam dan terang bagi keluarga mereka. Bagi lingkungan studi mereka, bagi lingkungan pekerjaan mereka. Supaya ketika orang-orang yang ada di luar sana melihat mereka, mereka melihat dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, mampukan jemaat-Mu, mampukan kami, supaya kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Inilah bukti bahwa kami mengenal Engkau, bahwa kami mengasihi Engkau. Kami perlu Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang terus bekerja di dalam hati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.